Salam budaya. Saya Ai Sulianto bersama rekan-rekan komunitas Kampung Seni Semar Kamsem dari Magelang. Siang ini, sore ini kita bersilaturahmi dengan keluarga almarhum pelukis Nasyar yang ada di daerah Sawangan. Siang ini kita akan berbincang santai ya, berbicara tentang Nasyar sebagai seorang seniman, sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak dari beberapa putra dan putri, dan juga sebagai anggota masyarakat. Dan siang ini saya pribadi bersama dengan Ibu Haja Sumarni, tetapi saya memanggilnya Ibu Nasyar atau Mak Nasyar. Tetapi saya lebih akrab, lebih dekat ketika saya menyebut atau memanggilnya Mak Nasyar. Iya. Oke, Bu Nasyar, boleh dibuka sekarang. Ini Mak Nasyar, sebelumnya ini kan teman-teman itu teman-teman seniman ya, Balai Budaya kerjasama sama Kampung Seni Semar Kamsem dari Magelang itu membuat sebuah rasa penghargaan terhadap Pak Nasyar. Ya. Kami akan membuat sebuah pameran yang ditujukan untuk sebagai sebuah penghargaan atas jasa-jasa Pak Nasyar terhadap kesenian, khususnya seni lukis yang ada di Jakarta, di Indonesia pada umumnya. Tetapi bentuknya begini, Bu. Sebagai rasa penghargaan itu, jadi ada 17 pelukis. 17 pelukis itu memamerkan karyanya sendiri-sendiri satu. Jadi kan 17 lukisan pelukis. Tapi nulis juga tentang Pak Nasyar. Jadi pelukis ini nulis Pak Nasyar, pelukis yang lain, jadi ada 17 lebih lah ya. Itu nanti dijadikan sebuah buku. Terus karena kita juga kan kesulitan kalau memamerkan karyanya Pak Nasyar itu. Beli ya mahal, nggak ada. Terus pinjem juga nggak gampang, orang meminjamkan karyanya Pak Nasyar. Makanya ya memang mungkin nanti bagaimana caranya, mungkin di samping kita yang kurang lebih 17 pelukis tadi memamerkan karya kita masing-masing, nulis tentang Pak Nasyar, kita juga pengen memamerkan, karena yang ada anaknya ya, ya mungkin Bung Dita satu, nanti Bung Yadi atau Mas Anwar ini satu, itu sebagai sebuah yang mewakili tentang Pak Nasyar gitu. Jadi kita mengangkat seniman-seniman yang sudah mencapai sebuah pencapaian supaya diingat terus oleh zaman. Oleh anak-anak muda. Kan anak-anak muda kan belum tentu tahu Nasyar. Belum ngerasain. Iya. Kalau kita kan memang bergaul, hidup bareng gitu. Kalau Pak Nasyar kan melukis juga, berfilman juga kan dia. Iya, nulis juga banyak bukunya. Marlena kan ya. Yang itu Bapak ngomong gitu tempo hari ketemu saya. Saya ketemu Marlena udah lama. Bu Nasyar, Mak, cerita dong cerita dong ketemu Pak Nasyar pertama kali gimana? Sedikit aja, nggak apa-apa nanti terus. Itu kan menarik, kan belum pernah ada itu cerita tentang itu. Ketemunya tahun berapa? Tahun 59. Menikahnya? Kita menikah tahun 59. Iya. Di mana, Mak? Bulan Agustus, tanggal 15. 15 Agustus 59. Di mana itu? Di mana? Di Raja Wali. Di daerah Raja Wali, Jakarta Utara. Jakarta Timur kan? Jakarta Utara. Jauh, Jakarta Utara ya. Di tempat ibu saya, bapak saya waktu itu. Nah, Pak Nasyar dari situ ada lukisannya, kemana tuh lukisannya di depan rumah?
Ada waktu itu? Ada lukisannya itu, tahu ada yang ngambil ada lukisannya nih. Di mana? Di foto. Dulu terakhir. Lukisan lagi di rumah sana kan, rumah sana jelek ya, rumah yang di dulu tuh. Di situ aja apa semua ini ngelukis dulu. Itu aja saya. Punya anak tahun 60 ya? Tahun 60. Pertama. Punya anak tahun 60. Si Budi Yadi. Yadi. Yadi 60, Dita 62. Nah, Dita 62, Buyung 64 kali ya, salah. 64. 63, nggak begitu jauh sih. Budi 65. Jadi nggak begitu jauh, 2 bulan kayak 2 anak tahun. kembar. 2 tahunan lah begitu. Itu saya tinggal di Setiabudi. Setiabudi. Ya. Nah, di situ Setiabudi. Nah itu Pak Nasar tuh jarang pulang. Ya. Jarang pulang kan. Ada temennya dibilang gini, Pak Nasar kemana Bu? Nggak tahu, udah ada 2 hari saya bilang gitu. Kalau ditanya kemana? Nggak tahu, udah pokoknya 2 hari aja. Tahu kapan tuh ntar pulang, tahu besok. Kalau saya tanya begitu habis mau diapain? Apa saya jawab? Ntar kali pulang nggak belum tentu kan? Saya bilang itu. Ya paling ke Balai Budaya. Balai Budaya, tahun 60-an ke Balai Budaya, tahun 70 baru ke TIM. Antara 2 itu. Setiap tahun ada di sana aja, nggak pernah di rumah. Di rumah paling juga seminggu. Iya. Kalau ada ini apa? Ada uang, kalau ada uang tuh saya sisihin. Saya hemat-hemat gitu kalau saya. Hemat dari mana itu hemat saya nggak kayak orang-orang gitu jajan ini enggak, saya hemat aja saya. Ntar ada temennya Pak apa yang orang Jawa yang kawin orang Medan yang di mana Pak apa sih nama lupa lagi. Melukis apa nulis? Pelukis. Siapa? Pak apa namanya? Yang orang Medan. Ada apa? Tinggalnya di mana? Duh lupa lagi saya. Pak apa dia sering datang ke rumah dia tuh. Siapa? Dia kasih pelukis bawa, ya? Pelukis, bawain makanan anak-anak, bawain mainan anak-anak. Yang kawin sama orang Medan. Pak apa namanya? Meninggalnya apa di jalanan kalau nggak salah, dia lagi mau nonton bola apa pameran di Senayan. Kalau nggak salah Pak apa sih lah, lupa lagi saya. Itu. Temennya Pak Nasar ya? Iya, temennya Pak Nasar. Artinya seumur gitu loh? Iya, seumur nama itu. Pak apa tapi dia nggak punya anak. Dia nggak punya anak ya? Iya, dia belum punya lupa. Ini ngajar Batu Almi, Albu Almi apa tuh namanya tuh. Nggak. Di Pasar Minggu di atas. Kan kita naik jembatan kan? Iya. Terus naik ke atas. Belok kanan, ya belok sini kalau nggak salah. Belok kiri. Saya ingat cuman itu aja. Mbak Bo Imi namanya. Siapa? Yayasannya Mbak Bo Imi. Nggak terlalu. Nggak inget maksudnya. Pak apa sih namanya? Iya. Saya juga udah lama nggak ke situ karena jembatannya rusak waktu itu kan. Gitu. Karena tapi belakangan saya ke situ udah baik, udah bisa jalan, bisa naik motor ke atas. Gitu, saya udah ada. Yang paling diingat sama emak apa tentang Pak Nasar? Sebagai suami, sebagai seniman apa yang paling masih diingat apa? Entah itu tentang marah, entah tentang sayang atau apa yang paling diingat? Ya. Atau ngomong tentang anak-anak itu? Ya gitulah, kalau Pak Nasar mah nggak bisa. Kalau saya marah dia juga nggak boleh marah. Kalau saya marah dia sedih. Dia diem aja ya. Kalau ibu, kalau mak marah, gitu ya, Pak Nasar gitu. diem ya. Gitu. Ya orangnya Anak-anak diem gitu. ya. Ini waktu si anak saya yang pertama, Iya. kan si Adi kepengen sekolah. Iya. Saya nanyain Pak Nasar kalau nggak ada sekolah, saya masukin sekolah di ini. Itu di Setiabudi ya? Di Setiabudi tuh. Setiabudi. Akhirnya saya dia bawa majalah si Yadi ini bawanya majalah sekolah, masukin ini di Muhammadiyah. Saya nggak bayar, habis nggak ada duit. Mau pakai apaan? Saya bilang gitu. Iya. Untung saya tinggal sama ibu angkat. Siapa? Ibu angkat Ibu Rutan Majid yang di Alam Blora, yaitu di Setiabudi. Saya tinggal di Setiabudi rumah
Dedi Lutan tahu nggak Dedi Lutan? Dedi Lutan ya tahu Mas, Dedi Lutan Nah, sama itu kan sebagai adik saya Dedi Lutan itu. Dedi Lutan sama Mbak siapa istrinya? Istrinya Mas Dedi Lutan almarhum siapa? Oh, penari itu loh. Oh ya. Kalau nama aku udah banyak lupa juga. Ya saya kali situ mana. Iya, nah, iya. Sama dia. Iya. Begitu sekolah apa gitu. Kalau nggak boleh dimarah-marahin, tuh anak-anak gimana? Ada uang segini, ya udah saya dapatnya aja. Apa saya suka marah? Nggak pernah marah, udah. Nggak pernah marah, nggak apa sih namanya. Dia suka kesian katanya ngeliat anak-anak ada mainan, bawain makanan, dia bawain makanan, ketar pulang kasih duit. Mak, gini Mak, ini saya mewakili teman-teman dari Kampung Semar sama Balai Budaya. Ya. Kita ini ya kayak ngalah berkah atau minta izin. Itu tadi menghormati Pak Nasar dengan pameran itu gitu loh. Supaya lancar itu loh jalannya acara ya kan. Insya Allah. Kita memang kemampuan kita juga terbatas. Bisanya menghormati Pak Nasar. Dengan pameran, bukan yang pameran besar gimana juga enggak, tapi kan niatnya mamerin karya, nulis Pak Nasar, dijadiin buku. Ya buku juga bukan buku yang mewah banget enggak, tapi ada buku yang bisa untuk pembelajaran, edukasi untuk masyarakat sama terutama generasi muda supaya kenal orang-orang yang sudah memberikan hidupnya dan mencapai sebuah pencapaian untuk peradaban, untuk kemanusiaan, untuk kesenian, untuk bangsanya, untuk kemanusiaan itu loh. Jadi supaya apa namanya nyebar luas. Itu sih. Jadi kita kesini nih ya mewakili Balai Budaya Pak Syah Nagra, Cak Kandar, Sri Warso. Gitu. Terus yang dari Kampung Semar itu ya ada Pak Krisnanda. Sebetulnya pengen datang juga, tapi kan ya orang banyak kegiatan ya, kerjaannya kantornya kan nggak bisa ditinggal atau apa. Titip salam tadi katanya ke Bu Nasar, minta izin supaya niat baik kita ini ya lancar itu aja Bu. Sudah lancar ya. Begitu Bu. Ke depan sehubungan dengan pengabdiannya Pak Nasar sebagai seniman, apapun juga Pak Nasar ini kan sudah menyumbangkan hidupnya, kebolehannya, pencapaiannya untuk bangsa ini gitu loh. Iya, apapun juga ada andilnya untuk perkembangan peradaban yang ada di Indonesia ini. Andil Pak Nasar cukup besar itu. Apa harapan Mak Nasar untuk harapan Pak Nasar? Iya, harapan Mak dengan saya. Pencapaiannya Pak Nasar itu loh. Apa gimana? Saya sih biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Ini gitu biasa aja lah gitu. Sudah cukup dengan nama besarnya Nasar untuk keluarga, anak-anaknya. Saya tetap ini bacain Al-Fatihah aja terus. Ya. Ada anak-anaknya yang menjadi seniman juga walaupun umurnya nggak terlalu juga ya. Meninggalnya kan cukup muda juga ya. Ketiga ini ya. Itu sih. Ya udah, kita mungkin ngobrolnya kita sudahin dulu, supaya kelihatan gambarnya Pak Nasar kita di tengah-tengah sini, Mak. Salam budaya, salam cerdas. Semoga bincang-bincang ini menjadi catatan sejarah yang berguna bagi masyarakat luas. Mau ngobrol sedikit? Apa gitu pesan ngadep sana Mak, pesan buat apa kayak untuk masyarakat tentang Pak Nasar? Apa ya ya begitulah jejaknya Pak Nasar itu biar diikuti oleh masyarakat sama anak-anak muda itu biar sabar, biar tabah mengikutinya dia. Sebagai contoh tauladannya Pak Nasar dengan
dengan kekurangannya Dan sebagai dengan, manusia, dengan tapi kekurangannya tetap berkarya, tetap biarpun menyumbangkan bagaimana sesuatu, ya. berkarya terus, ada uang nggak ada uang berkarya terus.